Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Mulyani, NIM 200530449, jurusan Pendidikan Ekonomi dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai mengevaluasi media pembelajaran. Nah, dalam materi mengevaluasi media pembelajaran ini terdapat pula 3 submateri. Yang pertama yaitu evaluasi media pembelajaran. Yang kedua, pentingnya mengevaluasi media pembelajaran. Yang ketiga, komponen evaluasi media pembelajaran. Nah, sekarang langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu evaluasi media pembelajaran. Media pembelajaran yang masih dalam tahap uji coba ini dikenal dengan istilah prototype. Mengevaluasi prototipe media pembelajaran adalah salah satu proses menilai prototipe media pembelajaran ini sebelum digunakan oleh sasaran. Nah, dalam melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, aspek psikologis perlu dipertimbangkan. Sebab aspek-aspek psikologis ini yang membuat orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada 3 gaya belajar yang dimiliki manusia, yakni yang pertama, gaya belajar visual, artinya belajar dengan cara melihat. Yang kedua, belajar auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengarkan. Yang ketiga, belajar dengan gaya kinestik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Nah, kriteria dalam pengevaluasian media ini perlu diperhatikan apabila melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran. Yang pertama, ada relevan dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, persesuaian dengan waktu, tempat, alat yang tersedia, dan tugas pendidik. Yang ketiga, persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Yang keempat, penarik perhatian peserta didik. Yang kelima, maksud harus tepat dipahami oleh peserta didik. Yang keenam, sesuai dengan kecekapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Yang ketujuh, kesesuaian dengan pengalaman atau tindakan belajar yang dirumuskan dalam silabus. Yang kedelapan, keaktualan atau tidak ketinggalan zaman. Nah, yang kesembilan, kecakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. 10, skala dan ukuran. Yang terakhir yaitu bebas dari bias ras, suku maupun gender. Nah, selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu pentingnya evaluasi media. Pentingnya evaluasi ini untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan menjamin baik kualitasnya dan dapat memenuhi fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi atau pengujian prototipe media pembelajaran ini antara lain untuk yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Yang kedua, menilai apakah media pembelajaran itu cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberikan sumbangan terhadap hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan menggunakan media pembelajaran. Yang kelima, mengetahui respon dari peserta didik masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu komponen evaluasi pembelajaran. Nah, komponen evaluasi pembelajaran ini ada 2 jenis atau cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu yang pertama, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, evaluasi formatif atau disebut dengan formative evaluation. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi pada waktu proses pengembangan media pembelajaran sedang berlangsung. Nah, idealnya evaluasi formatif ini dilakukan pada setiap langkah pengembangan media, yaitu mulai dari tahap penyusunan rancangan, penulisan naskah, dan terhadap prototipenya. Nah, data hasil evaluasi ini digunakan untuk memodifikasi prototipe media pembelajaran. Nah, jika hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kesalahan atau kekurangan pada media pembelajaran tersebut, maka perlu segera diadakan revisi atau perbaikan. Nah,
kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan setelah media pembelajaran benar-benar telah selesai dikembangkan dalam bentuk master yang siap diimplementasikan di lapangan. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan sejauh mana media pembelajaran memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program yang lain. Dari hasil evaluasi sumatif ini akan diperoleh informasi tentang berhasil atau tidaknya suatu kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan atau keberhasilan pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran di lapangan. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan mengenai materi evaluasi media pembelajaran. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.